Aku mau cerita deh. Kalian tahu kan, aku itu pemberi kebahagiaan dan kebaikan untuk kalian semua. Aku rela mengorbankan diriku untuk kebaikan kalian semua. Aku merupakan penghasil oksigen terbanyak di muka bumi ini. Aku juga itu mempunyai sejuta manfaat. Kalian tahu nggak? Aku ini tuh bisa menghidupi 2 orang dalam 1 tahunnya. Aku sendiri loh dapat menghidupi 2 orang dewasa seperti kalian. Bagaimana kalau aku dan teman-temanku? Pastilah seluruh dunia ini terhidupi dengan oksigen yang aku hasilkan. Kalian tahu nggak? Selain aku ini penghasil oksigen, aku juga punya manfaat lain loh. Kalian biasa menggunakan aku untuk membuat perahu, membuat kertas. Kalian juga sering mengunjungi tempat tinggalku, entah itu untuk camp. Tapi ada beberapa di antara kalian yang juga mengunduli diriku dan teman-temanku, entah itu yang besar ataupun yang kecil. Untuk apa? Setelah aku amati, kalian mengunduli kami itu untuk membuka lahan, entah itu untuk menanam sawit, entah itu untuk membangun bangunan baru, entah itu untuk membangun rumah, dan segala macam yang kalian lakukan. Terus kalian tahu nggak, udara yang sejuk di pagi hari itu karena siapa? Iya, itu karena kami. Kamilah yang menghasilkan udara sejuk di pagi hari yang membuat kalian nyaman, tentram, dan damai. Tapi sayangnya, balasan kalian kepada kami itu kurang mengenakan. Sangat tidak mengenakan. Kalian bayangkan saja, kalian menggunakan corporate kalian untuk menghancurkan rumah kami secara membabi buta. Kalian tak pandang kami besar, tak pandang kami kecil, tak pandang kami baru tumbuh. Kalian potong semua yang kami. Kalian tebang semua yang kami untuk membuka lahan kalian, untuk kepentingan kalian sendiri. Aku sedih, kecewa. Tapi aku bisa apa? Bisa apa? Bahkan pohon ulin sepertiku, kalian sering bilang aku itu sebagai pohon besi. Iya, pohon besi yang bisa dibilang pohon terkuat di dunia. Aku biasa kalian pakai untuk membuat perahu, membuat kapal laut yang besar, yang kalian gunakan untuk mengarungi kejamnya samudra. Kalian menebang aku tanpa tahu spesiesku dari yang apa. Entah aku itu kecil, entah aku itu besar. Yang penting tebang aja untuk kesenangan kalian, untuk kepentingan ekonomi kalian sendiri. Bahkan aku mendengar cerita temanku di Kalimantan yang bernama Bekantan. Ya, katanya dia itu adalah hewan endemik Kalimantan. Endemik berarti dia adalah hewan yang menonjol di Kalimantan, bukan? Ya, dia adalah hewan yang menjadi simbol dari pulau itu. Akan tetapi dia diburu, entah itu untuk dikonsumsi, entah itu untuk dipelihara. Mereka tidak dibiarkan untuk hidup bebas. Bahkan mereka dibunuh. Untuk apa? Tadi, untuk membuka lahan. Bahkan katanya, kata Bekantan, dia pernah cerita sama aku. Katanya mereka sudah kehilangan tempat tinggal kalian. Jadi setelah dia kehilangan tempat tinggal, dia bingung mencari makanannya di mana. Lalu dia pergi ke perumahan masyarakat, bersama dengan pasukannya, bersama ibu bapaknya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Berangkatlah dia ke perumahan untuk mencari makan. Kenapa? Karena hutan tempat kami ada di sana sudah dibabat habis untuk dibuka lahannya dan dibangun perumahan di sana.
Sampailah dia di sana. Dia mendapati ada beras, bukan beras sih, seperti nasi yang sudah dijemur. Lalu dia seperti mendapatkan harta karun. Wah, ini makanan. Lalu dia meminta ayah, ibu, anak, cucunya untuk makan bersama. Tapi tahukah kalian, setelah itu ada satu orang dewasa seperti kalian membawa pisau dan mengusir kalian. Hush, 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 pergi sana. Binatang tidak berguna. Seperti itu ucapnya. Sedih bukan? Kami hanya meminta makan karena tempatnya dia diambil oleh manusia yang tak bertanggung jawab. Mereka sedih, tentu. Aku yang mendengar ceritanya sedih, bukan kepalang. Lalu mereka kembali ke tempat persembunyian mereka. Karena rasa lapar yang tak terbendungkan, itu mereka kembali ke pemukiman untuk mencari makan. Dan kalian tahu apa yang dilakukan manusia? Kali ini lebih parah dan lebih sadis. Mereka memberikan jebakan pada makanan itu, lalu menangkap kami, kemudian memenggal kepala kami satu-satu. Kejam bukan? Iya, kejam. Tapi itu yang dilakukan oleh manusia. Aku juga dengar cerita dari temanku, itu Tanah. Iya, Tanah yang dari Kalimantan. Aku memang memiliki teman yang banyak dari Kalimantan. Karena aku, populasiku juga banyak temukan di daerah Kalimantan. Tanah pernah bercerita kepadaku seperti ini. Hai Ulin, apakah kau tahu penderitaanku? Aku dikeruk sedalam mungkin, sedalam yang mereka bisa, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa itu? Aku bilang. Lalu dia jawab, mereka mencari batu bara, emas, timah, dan bahan tambang lainnya. Nah, manusia itu menggunakan alat yang begitu besar, berwarna kuning pada saat itu, yang aku gak tahu apa namanya, dan mengerukku sampai aku berbentuk kawah. Kamu bayangkan kawah besar. Bahkan kamu pun bisa tenggelam di dalam kawah itu. Iya, barang tambang yang mereka cari, kata Tanah. Salah satunya ialah batu bara yang mereka angkut pakai kapal untuk, kamu tahu untuk apa? Ya, untuk gemerlapnya kota. Aku sih nggak apa-apa ya dikeruk kayak gitu. Tapi ingat, tutup lagi kerukan itu. Karena apa? Kalau kerukan itu tidak ditutup, maka kerukan itu akan jadi penampung air, sehingga membuat tanah-tanah di sampingnya itu lembek, dan pada akhirnya akan terjadi longsor. Longsor itu juga ada pada mereka kok sebenarnya, tapi mereka nggak sadar. Mereka kadang menyalahkan alam, padahal alam berbuat seperti itu karena perlakuan mereka sendiri. Sabar Tanah, sabar ya, sabar. Ucapku seperti itu kepada Tanah. Mereka juga kering menumpahkan oli, menumpahkan macam-macam zat-zat yang berbahaya bagi aku dan bagi makhluk hidup yang hidup di dalam diriku, seperti cacing, terus binatang tanah lainnya mati karena zat-zat mereka. Bahkan kamu pun bisa mati karena kamu tumbuh di dalamku, kan? Ya, begitu banyak rasa sakit yang diberikan manusia kepada alam. Wahai manusia, kalian itu butuh kami. Kalian gak bisa hidup tanpa kami. Kalau kami marah, kalau kami ngambek, kami bisa saja tidak menghasilkan oksigen.
bagaimana kalian dapat bernapas? Bisa kalian bernapas tanpa oksigen dari kami? Enggak kan? Makanya jangan bodoh dalam bertindak. Kalian menghabiskan semua teman-teman kami, entah itu di laut, di darat, di udara. Kalian tembak, kalian jaring, kalian bom pakai pukat-pukat kalian. Kalian kira itu hebat? Kalian kira itu bisa melawan kami? Tidak. Bodoh kalian berpikir seperti itu. Justru harusnya ketika kalian memerlukan kami, kalian harus memperbaiki kami juga. Misalnya, kalian perlu kami, perlu aku, Ulin, untuk membangun sebuah rumah. Kalian harus juga menanam lagi. Harus ada yang kalian tanam, karena ada yang kalian ambil dari alam. Kemudian, ketika kalian mengambil ikan di laut, please, jangan pakai pukat. Itu akan menghancurkan ekosistem laut. Paham gak sih? Menghancurkan ekosistem laut? Ya, terumbu karang tempat ikan-ikan itu hidup akan hancur. Dan mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat persembunyian, tidak punya tempat makan. Bagaimana mereka bisa berkembang? Bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik sama kalian, sedangkan kalian menghancurkan mereka? Apa itu yang dikatakan manusia adalah ciptaan terbaik? Oh ya manusia, buktikanlah bahwa kalian itu adalah penciptaan Allah terbaik yang memiliki akal, yang dapat melestarikan kami semua agar kami semua dapat hidup dan memberikan manfaat kepada kalian semua. Jadi kami mohon dengan sangat lestarikanlah kami, karena kami tidak ingin suatu saat kami akan bekerja sama dan menghancurkan kalian. Kami gak ingin. Kalau kami marah, kami bisa menghasilkan tsunami yang luar biasa besarnya. Kami bisa menghasilkan hujan yang tidak hentinya. Kami bisa menghasilkan longsor yang dimana itu bisa menenggelamkan kalian semua ke dalam tanah. Dan kami bisa menghancurkan kalian dalam waktu sekejap atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an? Perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk kalian itu untuk menjaga kami. Kalian itu diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Kalian memimpin semua makhluk. Iya, kalian diciptakan di muka bumi itu menjadi khalifah, bukan untuk jadi penghancur. Kalian pemimpin, kalian bisa memanage, oh ini hutan akan digunakan, tapi akan dilestarikan juga seperti ini. Bagaimana reboisasi ulang semuanya bisa kalian lakukan. Kalian punya akal, kenapa tidak kalian gunakan untuk melestarikan kami? Kami lelah, wahai manusia. Please, satu saja perintah kami, lestarikan kami ya. Jika Allah marah sama perlakuan kalian, kalian gak akan punya tempat di muka bumi ini. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.